Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Perkenalkan, nama saya Arif Ismail Rahab, SPT LPT. Saya merupakan dosen program studi peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Karawaci Selatan. Di sini saya akan menyampaikan mata kuliah yang akan saya kajikan pada video ini, yaitu merupakan mata kuliah yang saya ampu pada mata kuliah nutrisi ternak yang memiliki 2 SKS, 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa program studi peternakan. Pada mata kuliah ini membahas mengenai berbagai macam jenis pakan ternak, peranan nutrisi pakan terhadap ternak, dan pakan ternak. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah nutrisi ternak yaitu mampu menjelaskan sejarah dan keterkaitan nutrisi ternak dasar dengan ilmu lain. Kemudian mampu menjelaskan dan mengidentifikasi penggolongan hewan dan pakan. Kemudian mampu mengidentifikasi, klasifikasi, dan analisis pakan. Kemudian mampu menjelaskan dan mempresentasikan tentang zat-zat pakan. Selanjutnya mampu menjelaskan dan menguraikan fungsi zat-zat pakan dan metabolisme zat-zat pakan. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan metode DIA, yaitu delivery, instruction, dan assessment. Delivery merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik. Ada 4 metode, yaitu metode ceramah, yang menyampaikan ceramah kepada mahasiswa dengan menggunakan slide dan infografis untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian ada group, itu dengan judul small group discussion, mahasiswa bentuk kelompok 3-4 orang untuk mendiskusikan studi kasus terkait dengan mata kuliah yang diberikan. Kemudian ada metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan keaktifan mahasiswa. Kemudian ada project based learning, mahasiswa per kelompok melakukan eksplorasi terkait permasalahan seputar dunia peternakan. Kemudian metode selanjutnya itu interaction, merupakan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Di dalam kelas saya selalu memberitahu kepada mahasiswa bahwa jangan takut untuk bertanya dan jangan takut untuk memberikan jawaban, karena kalian di sini masih dalam proses belajar. Ketika saya memberikan pertanyaan, mahasiswa juga harus berani untuk memberikan jawaban, sehingga dalam kegiatan pembelajaran terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa. Kemudian saya memberikan kuis, maupun nanti di akhir perkuliahan saya ada membuat grup WA untuk berkesinambungan untuk proses pembelajaran yang sudah dilalui, untuk mengulang-ulang kembali dan penyebaran materi perkuliahan. Kemudian metode assessment, yaitu bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa. Saya menggunakan bobot penilaian yang sudah disepakati pada kontrak perkuliahan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui apa saja indikator penilaian selama perkuliahan dan kategori nilai berdasarkan skor nilai yang diperoleh oleh mahasiswa, yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pada mata kuliah nutrisi ternak.
lagi, apa kira-kira yang digunakan? Rekaman ya. Kemudian apa lagi? Yang rekaman, catatan gitu ya. Nah, apa aja yang biasanya dicatat? Kalau kita ada masalah ternak, kira-kira apa? Umur. Apa lagi kira-kira selain umur? Kesehatan. Kemudian apa lagi kira-kira? Kalau kita mencatat usaha ternak kita, apa yang kita catat? Dia yang disebutkan umur. Bukan pakannya gitu ya, apa saja. Kemudian apa lagi kira-kira? Kita ambil contoh waktu DOC kita begitu usaha video kita. broiler. Waktu DOC mencatat. Luar aja lah, apa-apa itu. Ganti video. Sudah habis ini. Sudah sih. Kita ikut target. Oke, Kalau ada umur 3 minggu harus sudah panen. Jadi kalau udah umur 3 minggu tadi masih ada kondisinya yang belum panen, berarti ada masalah di situ ya. Bisa jadi catatan. Misalnya ada berapa ayam, ini kenapa kira-kira ayamnya kenapa tidak maksimal, kenapa tidak sesuai pertumbuhannya, kenapa tidak rata, bisa jadi catatan. Ya kau. Misalnya pakannya kurang bagus, atau ada masalah lain seperti masalah sanitasinya, pemberian pakannya, atau kondisi suhu atau kandangnya bermasalah, semua bisa dicatat. Kemudian pada kita contoh lagi ke sapi potong, atau kalau pengumuman kita makan apa? Feedlot. Jika mulai dari pelet tercatat apa hasil pelet? Tahu kan? Apa pelet? Sapi yang dicatat kelahirannya berapa? Apa hasil pelet? Tahu kan? Apa pelet? Sapi yang dicatat kelahirannya berapa? Kemudian sapi yang bunting dicatat berapa lama dia sampai melahirkan atau beranak. Banyak yang belum dicatat. Kira-kira apa tujuan mencatat? Jadi dari recording itu kira-kira fungsinya untuk mengetahui kira-kira data tadi itu. Ingat pertumbuhannya. Kita tahu maksimal atau untung enggak, rugi enggak kita dalam usaha ini. Untuk mengetahui atau identifikasi apa-apa aja permasalahan yang ada di peternakan kita. Ini kita mulai dijelaskan recording ternak. Catatan merupakan elemen penting dari manajemen peternakan yang baik. Jadi tanpa catatan tertulis, karena harus bergantung pada yang baik kan. Kalau nggak dicatat dia pasti kita harus menerba, menerba kan, atau mengingat kembali. Itu sangat sulit. Mengambil keputusan praktik peternakan termasuk jadinya. Tapi diingatan bisa menjadi tidak dapat diandalkan setelah beberapa hari. Nanti lama, kalau kita ingat-ingat, pasti kita lupa kan. Itulah fungsinya catatan agar tidak lupa. Dan kemudian recording ternak dapat dilakukan dengan mudah jika ternak memiliki beberapa identifikasi nomor sehingga pencatatan dan identifikasi ternak selalu diperlukan. Ini ada beberapa teknis recording menurut para ahli. Karena adalah catatan segala peristiwa mengenai ternak yang dipelihara dan memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan objektif berdasarkan fakta yang ada, sehingga keputusan yang dibuat merupakan keputusan yang tepat. Kemudian ada beberapa definisi recording ternak. Masuk. Ayo masuk.
Udah Pak. Habis presentasi tujuan presentasi ya, nanti salah satu dari kalian coba menjawab ya. Iya Pak. Iya Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan praktikum fermentasi jerami padi. Nah, mungkin kita semua udah pada tahu ya apa itu tujuan fermentasi. Apa kira-kira? Siapa yang tahu kira-kira apa tujuan fermentasi pakan jerami ini di fermentasi? Pengertian fermentasi siapa kira-kira yang tahu? Apa itu fermentasi? Fermentasi pakan. Ayo apa? Proses pengawetan pakan. Ada lagi? Apa? Untuk tujuan bertahan lama di Meningkatkan proteinnya, Pak. meningkatkan nutrisi dari pakan. Ada lagi? Nah, mengubah karbohidrat menjadi asam. Atau kalau kita fermentasi jerami, apa kandungan yang paling tinggi daripada jerami ini? Kandungan apanya? Nah, jadi dia memecah Kasar, serat Pak. kasarnya supaya mudah dikonsumsi oleh ternak dan meningkatkan kandungan nutrisinya. Kemudian selain itu apa aja tadi fungsi fermentasi? Selain dari itu ada lagi? Nah, kemudian berapa lama kira-kira terjadi fermentasi pakan itu? 30 hari, Pak. Berapa? 30 hari. 30 hari. Itu minimal dia 2 minggu. 2 minggu minimal 2 minggu. Nah, kemudian ada yang tahu kira-kira bagaimana ciri-ciri sudah terjadi fermentasi pakan itu? Ciri-cirinya? Mengeluarkan aroma yang harum, Satu orang siapa? Mengeluarkan aroma harum, Pak. Aroma harum, kemudian Tidak berjamur, Pak. tidak berjamur. Ada lagi yang bisa menambahi? Selain aromanya harum, tidak berjamur, Tahan lama, Pak. tahan lama. Kemudian fermentasi aerob itu fermentasi yang apa? Apa yang dimaksud aerob? Tidak ada sirkulasi. Nah, tidak ada udara atau kedap udara ya, karena Udara. ditutup dia. Kemudian apa perbedaan fermentasi dengan silase? Ada yang tahu? Tadi fermentasi adalah pengolahan pakan dengan bantuan probiotik, itu kita pakai E4. Kemudian disimpan menggunakan E4 campuran pakan tersebut, kemudian ditutup kedap udara. Kemudian disimpan selama berapa hari? 14 hari, minimal 14 hari. Ciri-cirinya tadi, kalau fermentasi itu berhasil yaitu mengeluarkan aroma harum. Kemudian teksturnya, jeraminya atau fermentasinya lembut, nah, tidak berjamur. Walaupun ada berjamur, mungkin berjamur putih deh itu karena udara. Nah, ciri-ciri fermentasi yang tidak berhasil. Berjamur, Pak. Nah, berjamur, jamurnya biasanya berwarna Enggak pernah hitam, Pak. warna hitam atau Kuning. kuningan. Apa lagi kira-kira? Aromanya bau dan busuk. Nah, kalau silase apa bedanya? Kalau silase adalah pengolahan pakan apa? Nah, mengurangi kadar airnya dengan cara dikurangi kadar airnya. Nah, perbedaannya dengan fermentasi itu tanpa menggunakan probiotik. Nah, jadi dia hanya disimpan pada wadah tanpa menggunakan probiotik atau tanpa menggunakan E4 tersebut. Hanya disimpan, dia hanya mempertahankan kandungan nutrisinya, tidak meningkatkan kandungan nutrisi dari pakan tersebut. Jadi sudah paham ya. Nah, jadi nanti kita akan melakukan fermentasi jerami padi. Ada pertanyaan sampai sini? Ya mungkin hanya ini untuk pengantarnya sebelum kita melaksanakan praktikumnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanggung jawab kalau ini parang
Aku bikin deh kak. Ano may sinal? Saya dalam waktu di sini. Mana sih Asyik nampak lagi aku. Iya, ano kaya may sinal? Iya. Nampak. Naruh ya. Siapa saya? Kopi dia. Kopi dia. Saja ada paon. Dulu punya dua. Iya mana? Biji. Mana kita? Mana. Lihat bosnya. Bawa ada semuanya. Sunday bagi nangin aja. Baru. Masa jarak. Hah? Masa jarak sana. Letakkan dulu dah buat tas misalnya. Gantian. Main. Berdua. Pekak bola. Pekaknya dah mau kalian gantiin. Hah? Apa itu? Kau jado yang megang kamera dulu biar kita yang motong. Ayo gitu lah. Nanti yang kalian. Gantian lah. Itu Syasman yang megang kamera dulu. Kau lah dulu. Ada yang kau. Yang bernama kami ya? Nalom Naila. Silakan warna. Nama panjang. Ini sudah bu. Apa sih lah? Ay siya manapon. Unti yun, lapon yun. Ulah kumar tata isi. Tunggu dua nih. Berapa Pak? 4. 1. Nggak biasa main PES, Pak, jadi lambat kerja ya. Apa harus pelan? Cepat lah. Oke. 3 orang ini. Jadi. Awas wong. 3 hour. Pelan ada bomi. Enggak biar apa dia? Para unggal. Kucuk sendiri. Jangan. Pola unggal. Hah? Ay, ako to sama ay. Gimana wes ini yang unggal ini weh? Kalau ada juga kan nyuci. Paling kan kau yang bikin lagi. Gimana yang unggal ini? Empat itu apa? Coba baca di situ. Empat adalah baru ini lihat E4. Iya pak. Itu probiotik kan? Singkatan dari apa E4? Yang ini aku rasa itu. Terpal nggak ada yang bawa? Gimana kita mau ulangnya nanti nih? Biar weh cerpali ini sih untuk orang lain. Coba itu aja. Kita coba kambing langsung. Kita langsung kasih ke ternaknya. Nah, sini biar rawi. Sebenarnya nggak sanggup aku jongkok dah. Sama aja. Jalan kita. Dicatat ya, dicatat. Iya Pak. Sonon bang minum. Tak baru sonon. Cincang. Gula aja lo. Sonon. Nangis nih. Oh, Madon. Orang tumpar lombu. Gitu Pak. Terserah bagaimana, yang penting halus dia. Harus digiling lagi Pak itu. Nah, pala lumada. Mana apa? Mana? Mana orang itu Pak? Orang kota ya Pak ya.
Itu satu lagi. Kurang ada tips-tips kurang. Ini Pak kurang halus ini Pak. Iris-iris ada. Pakai toko Pak bisa. Di udah Pak. Supaya kambingnya mudah. Oh iya. Pas. Suruhnya yang pertama tidak arung dari sawah ini. Dari pemberi. Kalau kayak deh. Partai tahu. Partai dikit. Suruh pun. Nih jajar murid dah orang sorry le. Tapi aduh. Aku arah biar. Kalau pernah tuh Bang di dalam dia deh. Low, namanya di belakang. Low, CCTV. Jangan dong bagi jangan. Enggak tahu harganya betul. Bang tahu Januar. Dia batami itu sang kawan. Sudah masuk. Woi, dulu kan Pak, dulu terus. Ngapain Kita dong? lah api nanti durang. Orang punya. Kalau mau dan stokin. Gini Pak. Ya. Bibi gila ke Terus lah. Pak, kayak teh buat. Jangan bicara aja. Kau dengarnya? Udah mau sekili dah, Bu. Jual nasi goreng cepat. Kerja kayak gini nggak ada. Kenapa itu? Beres. Enggak, aku cuma bilang aja. Kalau kami Kondegai. Santai. Kayak kopi buat Mas. dari TikTok. Boleh kau. Bunga mana ada salah. Ayo sama. Oh. Pakai tolak no. Mas pakai tolak kan Pak. Oh lo. 2 kilo pe. 2 kilo potongan terakhir. Toko jo. 1 kilo. Tidak. Toko do. Ay, kocok bos. Iya, kok enggak ada pada potong susah katanya. Tidaknya. Udah kau usah pakai dada. Telepon deh. Udah cepat datang. Pakai dada. Siap. Mana Bu? Yo, itu lagi lah. Everyday. Sudah berapa kami? 12. Sudah. Bang lo. Oh, lo. Berangkat lagi. Perasaan di mana? Coba baterai. Sendiri. Udah ya kan? Orang nggak pakai jasa mana? Iya. Itu kok berapa itu? Gak ada modal. Oh, ini mintai. Minum ya. Perahu itu kan. Orang itu pengen biji. Harus dikasih naik. Nah dong bos. Apa nih? Sama yang mau dipangkas. Sini. Ini jadi penakin manung siap. Kalau batang. Ini ada pang di sini tuh. Jadi saya kita sih mau lah.
Lagi ember kita ya. Coba kita tuangkan tadi. Itu nanti kurang berarti diambil ditambah sedikit coba ya. Biar jangan ini nanti berkurang tuh kata jeram ya kan. Memang dia rumus kan lagi gini. Ngajarin maju jarum dulu ya. Sedikit aja. Paling tak, Pak. Wala ko na was ting box namin para bijinji. Bijinji. Maju lang ah. Tama, tiap kan. Sandang ko. Baik betam kocok terus kocok. Hindi to la ba. Mapay. Sila niyo. No guys, tip. Kocok terus. Ah, super te boss. Super seria dua sersada. Das 60. Ima. Kau kena Nah, saya betul. Ah, Sembilan opat. ito ang jiris kina aja iski. Nah, coba dituangkan air. Wala na jelas ko ba. Oh, nasujelas ka tadi dah habis tadi dah ni ya. Ah, salah ni chat ko. Jadi pakan segar ya. Masa kita fermentasi supaya bisa langsung. Semua, Pak. Mau mancing naik. Ini namanya pakan segar, Pak. Biar aja biar bercampur nanti kita setelah itu kita tiriskan kita kasih ke situ ternak ini. Baru toko-toko. Biar aja biar Adik kita bet. telepon aja siapa tadi supaya datang. Oh, so Somos el curang besok. kan udara kan. Ambil un pitung langsung nang malalilin pa ang tabo. Ah, wala pa man tabo. Bisa dah boleh tak ano. Magat ko email dia.